Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan episode kemarin dari episode 1, kita lanjut ke episode kedua tentang kisah sapi dan kerbau. Wazir bercerita kepada putrinya Syahrajad bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang saudagar yang kaya raya. Ia memiliki banyak harta dan hewan ternak. Ia memiliki seorang istri dan beberapa anak. Allah SWT pun memberikannya pengetahuan tentang bahasa hewan, termasuk bahasa burung. Tempat tinggal saudagar itu sangat subur di rumahnya. Ia memelihara seekor keledai dan sapi jantan. Pada suatu hari, sapi mendatangi kandang keledai. Ia menemukan tempat keledai itu bersih karena selalu disapu dan tanahnya basah karena selalu disirami. Tempat makanan keledai tampak berisi gandum yang sudah disaring, serta jerami yang kering dan tampak empuk. Keledai sedang tertidur dengan penuh kenyamanan. Sapi kemudian kembali ke kandangnya. Pada waktu-waktu tertentu, keledai dinaiki oleh majikannya untuk suatu keperluan. Kemudian dikembalikan ke kandangnya. Pada suatu hari, sang saudagar mendengar sapi berbicara kepada keledai. "Sungguh menyenangkan keadaanmu," kata sapi kepada keledai. "Sementara aku sedang kepayahan, engkau justru sedang menikmati istirahatmu sambil menyantap gandum yang halus, dan mereka selalu melayanimu. Pada waktu-waktu tertentu engkau dinaiki oleh majikanmu dan dikembalikan lagi ke kandang, sedangkan aku terus-menerus berada di sawah atau di penggilingan gandum. Apabila engkau dibawa ke sawah dan mereka meletakkan alat penarik bajak di punggungmu, maka berbalinglah dan jangan bangkit, sekalipun mereka memukulmu," balas keledai. "Kalaupun engkau bangun juga, segeralah kembali berbaring. Jika mereka mengembalikanmu ke kandang dan memberikan kacang putih untukmu, janganlah dimakan. Bersikaplah seolah-olah engkau tidak berdaya, tidak bisa makan dan minum selama 1 atau 2 hari atau bahkan sampai 3 hari. Dengan begitu, engkau akan dapat beristirahat, memulihkan tenaga dan menghilangkan rasa penat." Saat itu, sang saudagar mendengarkan percakapan kedua hewan peliharaannya dengan penuh perhatian. Ketika buruh tani yang biasa mengiring hewan untuk membajak sawah mendatangi kandang sapi dengan membawa makanan. Sapi memakannya sedikit pagi itu. Buruh tani menggiring sapi ke sawah, namun ia mendapati sapi itu dalam keadaan tidak berdaya dan segera melaporkannya kepada sang saudagar. "Bawalah keledai untuk membajak sawah sebagai ganti sapi hari ini," suruh saudagar itu kepada para buruh tani. Kemudian buruh tani mengiring keledai ke sawah untuk membajak sawah seharian. Pada sore hari, keledai dikembalikan ke kandangnya. Melihat kedatangan keledai, sapi segera mengucapkan terima kasih atas kebaikannya karena ia dapat beristirahat dari rasa penat. Keledai tidak menjawab ucapan terima kasih dari sapi. Ia bahkan merasa sangat menyesal telah memberikan solusi atas keluhan sapi. Pada hari kedua, datang lagi buruh tani dan mengambil keledai untuk dipekerjakan di sawah. Keledai berada di sawah hingga sore hari. Ketika tiba waktu pulang, keledai dikembalikan ke kandangnya dalam keadaan lecet pada punggungnya. Tubuhnya pun terlihat sangat lemah. Sapi memperhatikan keadaan keledai, serta menyampaikan rasa terima kasih, bahkan memuji-mujinya. "Biasanya aku tetap berada di kandang, beristirahat dengan nyaman. Tidak ada yang menyebabkanku menderita seperti ini, kecuali kebaikanku kepadamu," ucap keledai. "Ketahuilah, aku akan menasihatimu tentang suatu perkara. Aku telah mendengar dari majikan kita mengatakan bahwa jika sapi tidak bisa bangun dari tempatnya, lebih baik diberikan saja kepada tukang jagal untuk disembelih dan dikuliti, serta dagingnya dibagi-bagikan sebagai daging kurban. Aku sungguh mengkhawatirkan keadaanmu. Aku sengaja memberitahukan ini kepadamu agar engkau memikirkannya. Semoga engkau selamat." Mendengar ucapan keledai, sapi menyatakan terima kasih kepada keledai. "Besok pagi beristirahatlah bersama pelayanmu," kata sapi. Percakapan kedua hewan itu kembali didengarkan oleh sang majikan.
Kemudian sapi menghabiskan makanannya dengan lahap, sampai menjulurkan lidahnya untuk menjilati sisa-sisa makanan. Pada suatu siang, saudagar pergi bersama istrinya menuju sebuah tempat peristirahatan. Keduanya duduk-duduk di sana menikmati pemandangan dan semilir angin. Saat itu, buruh tani mendatangi kandang sapi dan membawanya pergi ke sawah. Ketika sapi melewati tuannya yang sedang duduk santai di pondok peristirahatan, ia menggerak-gerakkan ekornya, bertingkah lucu, seakan meminta penilaian dari tuannya. Melihat hal tersebut, sang saudagar tertawa terbahak-bahak hingga terlentang di tempat duduknya. "Apa yang membuatmu tertawa seperti itu?" tanya istri saudagar seraya heran. "Aku melihat dan mendengar sesuatu, tetapi aku tidak mampu mengatakan, sebab aku terancam kematian," jawab sang saudagar. "Engkau harus mengatakannya kepadaku." "Kenapa engkau tertawa seperti itu?" "Engkau harus mengatakannya sekalipun engkau terancam kematian," paksa istrinya karena merasa penasaran. "Aku tidak bisa mengatakannya, aku takut menghadapi kematian," kata sang saudagar bersekukuh. "Pasti engkau menertawakanku." Sang istri terus-menerus mendesak suaminya untuk mengatakan sebab-sebab yang membuatnya tertawa. Akhirnya, saudagar itu memutuskan untuk menyerah. Namun, ia kebingungan. Ia pun mengumpulkan anak-anaknya. Ia juga mengutus pelayannya untuk menghadirkan hakim dan para saksi, sebab ia ingin memberikan wasiat terakhir terlebih dahulu sebelum mengungkapkan rahasia dan menemui kematian. Hal ini dilakukannya karena ia sangat mencintai istri sekaligus ibu dari anak-anaknya, apalagi istrinya adalah putri pamannya sendiri. Jadi masih saudara sepupunya. Saat itu umur sang saudagar sudah mencapai 120 tahun. Sang saudagar juga mengundang seluruh keluarganya, bahkan seluruh warga kampung. Kepada mereka ia menceritakan kisah yang dialaminya mengenai ilmu mengetahui bahasa hewan yang dimilikinya. Ia mengungkapkan rahasianya bahwa jika ia mengatakan apa yang didengarnya dari hewan kepada orang lain, maka ia akan mati. Seluruh orang yang hadir di rumah sang saudagar membujuk sang istri. "Sebaiknya engkau hentikan permintaanmu itu agar suamimu tidak berhadapan dengan kematian. Bagaimanapun, ia adalah ayah dari anak-anakmu," kata orang-orang berusaha menasihati. "Aku tidak akan menghentikan persoalan ini sebelum ia mengatakan rahasianya kepadaku, sekalipun ia harus mati," tegas sang istri. Mengetahui kekerasan hati wanita itu, orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa selain diam. Kemudian, sang saudagar bangkit dari tempat tidur menuju pancuran air dan mengambil air wudhu. Sesudah berwudhu, ia mengatakan rahasia itu dan siap untuk mati. Ia kemudian kembali ke tempat tidurnya. Selain memelihara keledai dan sapi, sang saudagar juga memelihara seekor ayam jantan dan 50 ekor ayam betina. Ia juga memiliki seekor anjing. Sesaat sebelum mengatakan rahasianya, ia mendengar anjing sedang memanggil ayam jantan. "Engkau selalu bersenang-senang dengan betina-betinamu, sedangkan majikan kita akan segera menghadapi maut," cela anjing kepada ayam jantan. "Ada apa dengan majikan kita?" tanya ayam jantan. Anjing menceritakan kejadian yang dialami oleh sang majikan. "Demi Allah, majikan kita kurang cerdas," ucap ayam jantan. "Aku mempunyai 50 istri dan aku bisa menyukai atau membenci mereka sekehendak hatiku. Sedangkan ia hanya memiliki satu istri, tetapi tidak bisa mengatasi persoalan dengan istrinya. Ia bisa saja mengambil sebagian dahan pohon kayu, kemudian ke kamar istrinya dan memukulinya sampai mati atau sampai ia bertaubat untuk tidak menanyakan apapun." Demikianlah ketika sang saudagar mendengar ucapan ayam jantan yang sedang berbicara dengan anjing, ia segera berpikir seperti ayam jantan itu, serta berencana untuk memukul istrinya. "Aku khawatir raja akan memperlakukanmu seperti si saudagar itu memperlakukan istrinya, nak," kata Wazir menghentikan kisahnya. "Apa yang telah dilakukan oleh saudagar itu, ayah?" tanya Syahrajad penasaran. Sang wazir pun melanjutkan ceritanya. Atas dasar ucapan ayam jantan itu, sang saudagar masuk ke kamar. Sebelumnya, ia memotong dahan pohon dan menyembunyikan di dalam kamar.
Masuklah ke dalam kamar agar aku bisa mengatakan rahasiaku dan tidak ada seorang pun yang menyaksikannya selain dirimu. Setelah itu, aku siap untuk mati," pinta sang saudagar kepada istrinya. Wanita itu pun masuk ke dalam kamar mengikuti suaminya. Wanita itu pun masuk ke dalam kamar mengikuti suaminya. Sang saudagar mengunci pintu kamar dan dengan segera memukul istrinya sampai pingsan. "Aku bertaubat, aku tidak akan menanyakan apapun lagi kepadamu," kata sang istri setelah siuman. Sambil berkata demikian, sang istri mencium kedua tangan dan kaki suaminya. Kemudian keduanya keluar kamar. Mengetahui kejadian ini, semua yang hadir di rumah itu merasa senang dan mereka mengadakan pesta. Mereka mengubah rencana acara perkabungan menjadi acara pesta kegembiraan. Demikianlah cerita tentang sapi dan keledai. "Hal itu memang sudah seharusnya terjadi," kata Syahrajad setelah mendengarkan cerita dari ayahnya. Setelah Wazir merasa anaknya telah berketetapan hati untuk kawin dengan sang raja, maka ia segera mempersiapkan segala kebutuhan dan membawanya kepada Raja Syahrajad. Sebelumnya, Syahrajad telah berpesan kepada adiknya Dunyajad, "Jika aku sudah menghadap raja, aku akan mengutus pengawal untuk menjemputmu," kata Syahrajad kepada Dunyajad. "Ketika engkau telah datang ke istana dan engkau melihat bahwa raja hendak memenuhi hajatnya kepadaku, maka pintalah kepadaku agar aku menceritakan sebuah kisah aneh. Kita akan menghabiskan malam dengan ceritaku. Insya Allah, aku akan bebas pada malam pertama." Demikianlah ketika tiba di istana, Raja Syahrayar menyambut wazir dan anaknya dengan gembira. "Apakah engkau datang untuk memenuhi keinginanku?" tanya Raja Syahrayar. "Benar yang mulia," jawab wazir. Maka Syahrajad pun resmi menjadi permasyuri raja. Ketika raja hendak memasuki kamar pengantin, Ratu Syahrajad menangis. Raja Syahrayar terkejut. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Raja Syahrayar. "Yang mulia, hamba mempunyai adik perempuan. Hamba ingin mengucapkan selamat berpisah kepadanya," jawab Ratu Syahrajad sambil sesenggukan. Raja Syahrayar pun segera mengutus pengawal untuk menjemput adik iparnya. Tidak berapa lama kemudian, Dunyajad tiba di istana. Ratu Syahrajad memeluk adiknya. Dunyajad duduk di lantai dekat ranjang pengantin. Sang raja kemudian membawa Ratu Syahrajad ke peraduannya. Ia mencumbu dan menikmati keperawanan Ratu Syahrajad. Kemudian setelah selesai memadu cinta, Ratu Syahrajad mengajak raja menemui adiknya. Mereka duduk bersama dan bercakap-cakap. "Demi Allah, sudilah kiranya kakak menceritakan sebuah kisah kepada kami sekedar menunggu rasa kantuk menjelang," pinta Dunyajad kepada Ratu Syahrajad. "Dengan senang hati adikku, jika baginda yang bijak ini mengizinkannya," jawab Ratu Syahrajad. Ketika mendengar percakapan istri dan adik iparnya, sedangkan hatinya sedang gelisah memikirkan cara untuk menghabisi nyawa istrinya itu, maka Raja Syahrayar merasa senang untuk mendengarkan cerita istrinya. Maka Ratu Syahrajad pun bercerita,